Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita, hari ini kita masuk ke workshop yang pertama untuk mata kuliah Studio Perancangan Arsitektur 5. Ya, ini hari ini ya kita akan pertama membahas dulu tentang jadwal yang harus kita lakukan selama workshop. Jadi saya share dulu. Oke. Ya. Jadi kita melakukan workshop itu nanti dalam 8 modul ya. Ini udah ada ya, jadwal sudah ada. Ya. Ini jadwal kita. Jadi hari ini pertama kita melakukan penyusunan analisa tapak dan analisa bangunan. Ya, kemudian di pertemuan selanjutnya, modul selanjutnya itu kita masih sama, ya, saya harapkan, karena saya lihat analisa dan konsep masih belum bersusun dengan baik ya, beserta dengan solusi-solusinya. Jadi kita termasuk yang terlambat ini. Seharusnya sebelum UTS kita konsepnya sudah fix, yaitu matang. Tapi saya rasa nanti waktu UTS ini yang dikumpulkan juga belum fix ya saya. Jadi makanya di pertemuan selanjutnya mungkin kita masih tetap ini ya, masih tetap membahas tentang analisa tapak dan analisa bangunan. Ya. Kemudian di modul ketiga itu kita membahas tentang konsep rancangan tapak bangunan. Ya. Kemudian selanjutnya kita lanjutkan ke penggambaran denah, ya. Kemudian penggambaran tampak, potongan, dan 3D bangunan. Ya. Tapi sebenarnya di studio perancangan 5 ini harusnya sudah lebih mudah ya untuk kalian, karena kalian sudah menjalankan studio itu udah 4 kali ya. Nah, tapi kenyataannya mungkin dari basic ya, dari dasar untuk analisa, untuk konsep itu saya lihat masih sangat rendah sekali ya. Jadi mau buat analisa aja masih bingung mau gimana, solusinya mau gimana, apa yang dihasilkan itu masih saya sih lihat sulit ya. Konsepnya juga bagaimana, apa ide-idenya, nah, apalagi kita tambahkan lagi juga ada tema di situ. Nah, jadi saya pengen kita bahas ini secara mendetail ya, supaya ilmunya itu dapat dan bisa digunakan untuk tugas akhir. Ya, karena nanti tugas akhir sistemnya sama seperti ini juga. Ya, yang mau dibahas juga sama seperti ini juga. Mungkin tinggal proyeknya aja yang mungkin berbeda-beda, dan mungkin ini bangunan tingkat tinggi, yang lain nanti mungkin waktu tugas akhir nanti ya berbeda lagi gitu ya. Nah, kemudian untuk tanggal di jadwal, nanti kemungkinan ada perubahan-perubahan sedikit ya. Misalnya di tanggal 27 itu kemungkinan kita masuk ya karena ujian pasti ya, karena jadi di jadwal UTS itu kita tidak dibenarkan untuk melakukan praktikum ya, jadi nanti mungkin akan kita mundurkan lah, jadi kita cari waktu gantinya ya, seperti itu. Kemudian oke, kemudian saya share satu lagi ya. Oke. Ini kelihatan?
Kelihatan, Pak. Ini masih kelihatan? Kelihatan, Pak. Ya, ini materi yang Kelihatan, Pak. kemarin ya, masih yang sudah saya kasih, yang mudah-mudahan sudah dibaca lah. Ya. Jadi kalau misalnya di rancangan tapak, ya tetap ya dalam kondisi apapun, kalau kita dalam mendesain proyeknya itu rumah, mau bangunan 3 lantai, 4 lantai, 5 lantai, seterusnya, ya pasti itu kita diminta untuk gagasan awalnya dulu ya, seperti apa gagasan awalnya, kemudian data-data proyek itu harus kita miliki, ya. Jadi kepemilikannya seperti apa, tanah, ya. Ini data-data ini harus kita cari. Ya. Kemudian kayak di judul proyek, maksud dan tujuan, nanti kalau misalnya kalian di tugas akhir misalnya ya, kalau sekarang kan saya tidak terlalu menekankan ya, karena kita sudah menentukan proyeknya apa, gitu ya. Nah, tapi nanti waktu di tugas akhir, itu kalian diwajibkan untuk mencari latar belakang. Ya, ini sekalian ya saya inginkannya. Ini mencari latar belakang dari proyek yang mau kalian bangun atau kalian rancang. Kalau latar belakangnya itu tidak kuat, ya tentunya bangunan yang dirancang itu tidak layak untuk dibangun atau dirancang. Ya, karena apa? Karena secara logikanya gini ya, kalian pengen misalnya membuat stadion misalnya ya, tapi ternyata di kawasan sekitar itu kita pertama permainan sepak bola tidak terlalu tren di daerah sini misalnya ya. Kemudian timnya itu nggak banyak, selalu kalau misalnya ada pertandingan sepak bola orang tidak mau nonton, kemudian dan lain-lain sebagainya ya alasannya. Tapi tiba-tiba kalian mau bangun stadion sepak bola. Nah, hal ini tidak dibenarkan, ya. Kalau akan membangun suatu stadion sepak bola, gitu. Jadi harus jelas ya alasannya apa, arahnya mau kemana. Ya kecuali misalnya kalau tadi seperti kasusnya stadion sepak bola, misalnya ada peraturan pemerintah, misalnya seperti sekarang ya ada kita mau PON ya di 2022 apa ya, masalah ya 2022 apa 2021 ya. Nah, jadi itu pemerintah daerah memerlukan fasilitas-fasilitas untuk itu. Nah, itu bisa jadi latar belakang. Gitu. Ya, walaupun mungkin tadi seperti saya bilang ya, penonton sepak bolanya tidak banyak, habis itu klub sepak bolanya tidak ada misalnya ya, nggak terlalu banyak ya, yang bermain ini sepak bola nggak terlalu banyak, tapi karena ada event PON, maka itu menjadi satu latar belakang untuk dalam kita untuk mendesain stadion tadi gitu ya. Nah, jadi itu harus nanti di tugas akhir itu harus kuat. Nah, kalau di sekarang karena kita sudah menentukan proyeknya apa, itu tidak terlalu perlu ya. Nah, tapi jangan dibilang itu tidak perlu gitu ya, maksud saya ya, itu tetap perlu. Nah, kalau di situnya aja gagal, maka di senior proposal nanti kalian gagal, akan disuruh ganti gitu. Ya, itu. Nah, kemudian data-data yang lain itu harus kalian cari. Nyarinya gimana, Pak? Bisa survei ke lapangan langsung ya, misalnya kayak data kepemilikan, tanah, klimatologi itu langsung. Ya, survei langsung, sosial budaya dan ekonomi, survei langsung. Lihat daerah sekitar ada apa, bangunannya apa. Nah, daerah sekitar itu cocok nggak lahannya itu dibangun ini. Kemudian misalnya ada sarana prasarana di sekitar, cukup nggak ya, untuk mendukung proyek ini. Nah, itu harus survei langsung, nggak bisa nggak. Ya, nggak bisa cuma dari Google Map kalian cari gitu, nggak bisa. Ya, jadi nanti, ya kemarin ya saya harap sudah ada survei langsung ya dengan foto-fotonya ya, itu yang penting sebenarnya.
Ya, karena supaya dapat sense daripada lahan tersebut gitu ya. Kita punya rasa gitu di lahan tersebut. Ya, kalau kita nggak survei langsung kita nggak tahu. Oh, ternyata dari lahan tersebut kita bisa lihat bangunan ini loh, misalnya. Kalau kita survei langsung kita nggak tahu. Nah, ternyata misalnya kita mau bangun apa ya, resort misalnya di pinggir Danau Toba misalnya. Apa yang bisa kita lihat gitu? Kita harus ke sana gitu. Ya jangan dicoret-coret dong ininya. Siapa yang coret-coret itu? Ya, jangan dicoret-coret ya. Ya, jadi harus seperti itu ya. Nah, nanti sudah punya data, nah, baru kita analisa. Analisanya apa aja, Pak? Ya, ada banyak. Nah, ya. Jadi analisa itu untuk apa? Untuk mencari masalah, mencari potensi. Nah, jadi benar-benar dicari gitu. Jangan cuma lalu aja gitu, jangan. Misalnya ada analisa matahari misalnya. Ya kalian cari masalahnya apa, kalau mataharinya dari sini kemari, masalahnya apa ini sekarang. Kemudian misalnya dari segi kebisingan, ini bisingnya daerah sini, bisingnya daerah sini. Ya, kenapa? Kalau misalnya bisingnya dari sini, akibatnya apa? Itu dicari masalahnya gitu. Atau misalnya, oh ini nggak bising Pak, apa? Itu jadi potensi. Potensinya apa? Ya. Harus benar-benar objektif gitu. Ya, dicari. Kalau cuma angin-angin lalu aja, terakhir nanti desainnya itu tidak fix, nggak ini ya, nggak bisa terangkum dengan baik gitu. Ya, karena cuma angin-angin lalu aja gitu. Ya, di sini kebisingan, di sini gini. Cuman nggak apa gitu. Itu potensi apa masalah. Nah itu harus ditentukan dulu. Nah nanti sudah dapat dari situ, baru kita sekalian kita cari zoning untuk ruangan. Jadi masuk ke kebutuhan ruang, organisasi ruang, ukuran ruang. Nah, itu sambilan. Ya, jadi waktu kita analisa, sekaligus kita carilah data-data tentang fungsi-fungsi pada bangunan yang kita dapatnya dari mana, Pak? Ya, pertama, kita cari dulu kegiatannya apa. Ya, kita kan sudah tentukan fungsi. Nah, kita tentukan fungsi, kemudian kita kategorikan dulu, ya. Siapa aja pengguna daripada bangunan tersebut. Nah, begitu sudah jumpa penggunanya, baru tentukan dia ngapain aja di bangunan itu. Ya, kita bayang-bayangkan lah. Ya. Misalnya kita mau buat mall, misalnya. Apa penggunanya siapa saja di sana? Ada pengunjung, ada pengelola, ada jualan, ada yang tentukan. Bentuknya bisa gimana Pak bentuknya? Bisa bentuknya skema, bisa diagram, bisa tabel. Nah, terserah bentuknya bagaimana. Yang penting dia tetap menjelaskan kegiatan. Ya, sudah ditentukan siapa-siapa aja penggunanya. Nah, setelah itu baru kita masuk ke dalam kegiatan-kegiatannya ya. Kegiatannya apa? Pengunjungnya ngapain? Misalnya dia dari mulai masuk, dia bayar parkir. Habis itu kemudian dia cari parkir. Turun parkir dia ngapain? Didetailkan. Ya. Semakin mendetail semakin baik. Ya. Karena dia mulai masuk, pengunjungnya dia mau window shopping dulu, misalnya lihat-lihat retail, atau kemudian dia singgah ke supermarket, kemudian singgah lagi dia di department store untuk mau belanja baju. Ini di supermarket dia belanja bahan-bahan makanan. Nah, nggak dapat nih barang yang di department store, dia cari lagi barangnya di retail. Nah, udah seperti itu, oh rupanya dia pengen nonton Pak. Berarti ada bioskop. Nah, dari kegiatan-kegiatan itu
baru ditentukan ruang-ruangannya ada apa-apa aja. Jadi nggak bisa tiba-tiba, Pak, saya mau ruangannya ini, nggak bisa. Didetailkan dulu kegiatan-kegiatannya, baru bisa kita. Mana tahu, ya ada ide-ide kegiatan yang sudah kalian pikirkan yang bisa kalian ada akomodasi di dalam bangunan. Nah, ya. Jadi misalnya orangnya mau rekreasi ya, rekreasinya misalnya di mall ada banyak macam kan. Nah, itu yang bisa kita detail-detail kan kita bagi-bagi nantinya. Gitu ya. Nah, jadi itu didetailkan satu persatu. Nah, sudah ada itu, baru kalian bukalah buku data arsitek 1, data arsitek 2, data arsitek 3. Ya, new vote ya. Nah, atau kalau misalnya mau yang lebih ini lebih banyak lagi referensinya, cari di Time Saver. Ya, Time Saver for building. Nah, dari situ dapat standar ukuran ruang. Ya, dari ruang kantor, ruang mall, sampai apa organisasi pengelola daripada mall pun ada di situ. Nah, kalau kita baca. Ya, jadi baca itu, buka bukunya. Ya. Ya, jadi ketemulah nanti standar ruang, baru tentukan pengunjungnya ada berapa. Dari pengunjung ini, inilah nanti dikalikan dengan standar ruang tadi. Ya. Supaya dapat besaran ruangnya berapa. Ya. Nah, kemudian nanti di lahan jangan lupa itu peraturan-peraturan pemerintah itu diterapkan ya. Nah, jadi kemarin saya lihat soalnya banyak yang lupa tentang BSB, ya, KLB, KDB, itu lupa semua. Semuanya ceritanya cuma batas-batasan, angin, pebisingan, matahari, rata-rata ke sana semua. Nah, tapi apanya lupa. Ya. Dari peraturan-peraturan pemerintah, karena itu fix ya, itu penting. Jangan sampai kita melanggar itu yang penting dulu. Gitu. Karena nggak bisa ditawar-tawar kalau peraturan pemerintah itu nggak bisa ditawar-tawar. Nah, setelah udah jadi, nah, jadi dari analisa-analisa ini kita anggaplah ini adalah puzzle yang akan kita satukan menjadi konsep. Ya, jadi dari analisa, kemudian kita keluarkan oleh dia masalah-masalahnya apa, potensinya apa. Nah, solusi-solusinya apa ya nih dari masalah-masalah ini? Itu yang menjadi suatu konsep. Solusi dari masalah. Makanya tadi pernyataan masalahnya harus benar dulu. Ya, pernyataan masalahnya harus benar dulu, baru kita bisa tentukan solusi. Nah, kalau tadi pernyataan masalahnya pun masih asal-asal misalnya ya kita susah lah gitu ya mau menentukan solusinya apa. Nah, kalau nanti di solusi juga di potensi gitu juga. Kita punya potensi nih, Pak. Nah, potensinya ini kita mau manfaatkan jadi apa? Nah, itu jadi pernyataan potensinya harus benar dulu gitu. Nah, baru kita masuk ke dalam pemanfaatan potensinya ya. Nah, nanti udah dapat solusi dan pemanfaatan potensinya. Nah, baru kita gabung-gabungkanlah analisa ini ke dalam konsep desain. Ya. Bentuknya apa, Pak, dari solusi masalah dan pemanfaatan potensi? Bentuknya itu sketsa. Ya. Coba minimkan cerita. Nah, minimkan cerita. Ya, saya lihat soalnya nanti kalau dianalisa ya, habis itu di sini cerita semua cerita penuhnya cerita. Ya.
Jangan penuhin ceritanya, penuhkan sketsanya. Ceritanya sedikit aja, cuma untuk keterangan gambar aja gitu. Karena kita arsitek, kita ceritanya ke gambar. Ya, jadi tunjukkanlah itu. Nah, kalau sudah keluar di sketsa, kita lebih mudah ini untuk menyatukan puzzle-puzzle ini tadi gitu. Tapi kalau masih kalian buat cerita, kalian mau jabarkan itu dulu kan? Nah, jabarkan itu dulu, baru bisa kalian gabung-gabungkan gitu. Kalau enggak, ya kita susah gitu. Makanya kadang-kadang kita sulit untuk bentukan massa aja kita sulit gitu. Kenapa ya? Karena tadi analisanya asal-asal, kemudian udah ini asal-asal, kita menyelesaikan masalahnya pun asal-asal, potensinya asal-asal, gimana kita mau menggabungkan ke dalam konsep. Nah, itu yang jadi masalah. Nah, ya. Jadi satu persatu itu difikskan gitu. Satu persatu itu difikskan. Analisanya difikskan, ya. Betul-betul dicari sebanyak-banyak mungkin masalahnya apa. Nah, jangan sampai ada yang miss. Nah, kalau ada potensi, apa potensinya? Cari benar-benar. Baru carilah ide-ide kreatif untuk menyelesaikan masalah-masalah dan potensi tadi. Gitu. Dalam bentuk sketsa. Jadi langsung gambar ceritanya. Oh, sebelah sini saya mau buat ini, sebelah sini saya mau buat ini, bentuk massa saya seperti ini. Nah, karena dari analisa ini jadi bentuk bangunannya seperti ini. Gitu. Itu dari penggabungan segala macam masalah tadi, gitu ya. Nah, dari konsep barulah kita bisa cerita masuk ke dalam gambar-gambar perencanaan dan perancangan. Ya, itu tahap-tahapnya ya. Ya. Ini udah seperti tadi saya bilang. Jadi ini tetap ya, ini ada persoalan, limitasi, kendalanya apa, potensi fisik dan fisiknya apa, ini tetap harus ada gitu. Nah, ini saya bilang tadi ya. Jadi dari analisa, keluarkanlah ininya dulu, ini keluarkan. Kalau ini nggak keluar, kita susah, ya. Kita susah. Jangan digeneralkan gitu maksud saya. Setiap site itu beda-beda, ceritanya beda-beda. Nah, ya. Ya, ini maksud dari analisa tapak. Ya, yang penting itu dia melayani keperluan fungsional manusia, keperluan rekreatif, kemudian menjaga proses alam, ya, menjaga lingkungan. Nanti bisa kita jumpai potensi, persoalan, fitur, dan limitasi ya. Nah, kemudian ada faktor-faktor analisa tapak ya. Nah, ini terkadang kita untuk bangunan, untuk lahan yang cukup besar ini tidak terlalu berpengaruh ya karakteristik pemakai, karena pemakainya terlalu banyak ya, jadi nggak bisa kita tentukan hanya dalam satu sudut aja. Tapi kalau misalnya nanti kita membangun sebuah rumah, ya tentunya ini harus kita cari ya, analisa terhadap pemakai ini harus kita dapat dulu. Ya, ini yang kalau kalian di studio 1 dan studio 2 ya, studio perancangan 1, studio perancangan 2 itu kan ada ya tabel-tabel tentang pengguna, ya kegiatannya apa, kemudian koneksi antar ruangnya nanti bagaimana, itu di situ ya. Tapi kalau ada bangunannya besar, tentu ini nggak bisa dipakai, nggak terlalu ya. Nah, kemudian yang kedua itu adalah analisa lingkungan binaan. Nah, ini lingkungan alamiah ya. Nah, ini bisa kita kemudian ini mungkin kalian sudah tahu lah ya, cuman itu harus mendetail lah ya, menganalisanya supaya lebih hasilnya dibuat itu lebih bagus ya. Kemudian analisa terhadap sosial dan budaya dan lingkungan sekitar ya. Nah, nanti kira-kira nanti gini ya. Pertama besarnya dulu dikecilin, ya, kemudian nanti
prasarananya itu yang dekat-dekat ada apa-apa aja yang mendukung bangunan tersebut. Ya. Ini contoh-contoh untuk ini mungkin seperti ya nggak banyak ya, tapi saya harapkan analisa kalian tuh bentuknya ya simple aja gitu. Yang penting itu solusinya. Solusinya yang penting. Ya. Nggak usah banyak cerita gitu, nggak usah banyak ini. Yang penting masukkan aja gambar gitu. Nah, misalnya ini yang pertama di total lingkungan, di kanan kirinya ada apa, batas-batasannya ada apa, di jalannya ada apa, ada sungainya. Nah, keluarkan solusinya dalam sketsa. Keluarkan dia dalam sketsa tersendiri. Nggak perlu kita cerita, ini nanti saya beginikan Pak, saya gini-ginikan, saya ngapain? Keluarkan dalam sketsa. Jadi orang langsung paham, oh ini yang mau dibuat itu seperti ini. Dan kalian juga langsung paham, oh nanti waktu saya menggambar, saya mau buat ini loh. Ada saya mau masukkan taman ke dalam tapak. Kemudian saya mau buat tapak itu sebagai bagian dari taman. Udah, langsung kena gitu. Ya. Langsung kena. Ya. Nah, kemudian nanti ada ide lain misalnya ya. Jadi solusi masalah itu tidak hanya satu, nanti bisa banyak gitu. Nah, kemudian nanti oh saya mau buat ini karena di sini kosong ya. Karena di sini terbuka, sini ada monumen. Saya mau buat ini terbuka juga lah ya. Yang di sudut depan dari lahan saya supaya dia bisa lihat monumen di depannya gitu misalnya. Nah, misalnya kayak apa ya? Kayak Hilda lah ya. Hilda dia tapaknya di sebelah Medan Fair ya. Nah, Medan Fair itu sebagai landmark. Ya. Jadi kamu nggak bisa membelakangi Medan Fair itu nggak boleh. Misalnya, ini saya secara langsung ya, nggak boleh dia membelakangi Medan Fair itu. Harusnya kamu memanfaatkan malah gitu. Oh ini ada Medan Fair, ini bagus ini udah bangunannya. Nah, gimana cara manfaatkan ini? Gitu. Ya. Jadi arahnya ke sana gitu. Nggak bisa kalau yang kamu buat itu kan masih sampai sekarang itu dia seperti membelakangi, belakangnya itu nggak diurusin gitu. Yang mengarah ke dalam ke Medan Fair itu nggak diurusin. Nah itu nggak boleh. Ya, karena Medan Fair-nya itu sebagai landmark. Ya, tentu arahkanlah ke sana gitu bangunannya. Nah jadi setiap sudut bangunan nanti jadinya harus bagus gitu jadinya. Karena posisi site-nya memang begitu gitu. Jadi harus kita bagusin gitu. Ya. Nah, kemudian misalnya ada sirkulasi. Nah, kalau misalnya tadi saya bilang apa ya? Kalau site-nya masih kecil itu masih bisa kita pertimbangkan tentang manusia yang sering memakai lahan ya. Kadang-kadang kan ada lahan kosong, kemudian orang pakai itu untuk jalan misalnya. Nah itu bisa kita manfaatkan. Tapi kalau misalnya nanti bangunannya itu besar, nah itu sudah sulit ya kita terapkan. Nah misalnya dari sirkulasi yang kita dapat, datanya itu adalah anak-anak mempergunakan tapak sebagai jalan pintas ke dan dari sekolah dan rumah ya. Jadi tapak tersebut dipakai untuk jalan kaki gitu ya. Nah, jadi solusinya yang dia buat adalah dia menghubungkan sistem jalan ke jalan tapak ke titian ya supaya kemudian dia sahkan jalan pintas tersebut untuk mempertegas ruang terbuka di pojok. Nah, jadi ini dia tegaskan di sini ada jalan setapak. Ya, ada jalan setapak di sini. Nah, ini yang tadi yang terbuka tadi itu langsung dikonekkan gitu. Ya kan ini tadi kan kita cerita yang terbuka kan?
Di sini kan sudut ada ya. Nah, biar kelihatan ya. Ya, ini kan tadi kita buat kan nih. Ya ini ya. Nah, waktu ini sudah ada. Nah, waktu kita masuk ke sirkulasi, ini sudah terkoneksi juga. Yang ini. Nah, ya. Dia tetap langsung terkoneksi. Ini langsung saya buat gitu. Misalnya gitu ya. Langsung saya buat. Jadi dia antara analisa yang satu, analisa yang lain itu tetap terkoneksi. Ya, ini kemarin saya jelaskan ke Oscar ya, betul ya Oscar ya? Oscarnya hilang apa enggak nih? Ya. Nah, ini tadi kemarin saya jelaskan ke Oscar seperti ini. Ini jadi tetap terhubung lah antara analisa satu dengan yang lain itu tetap terhubung. Ya. Oke. Nah, kemudian saya letakkan nanti bangunannya di mana dan di sebelahnya ada tempat bermain supaya mengakomodasi dari pada para anak-anak yang berjalan kaki tadi. Nah, misalnya seperti itu. Ya. Nah, kemudian di analisa view. Ya. Nah, kita sudah tentukan nih dari kantor ke jalan bagaimana ya analisa view-nya, dari perumahan orang tua bagaimana, dari taman bagaimana. Nah, baru kita tentukan ini bangunannya. Tadi kan sudah kita tentukan ya bangunannya ada di sini di tengah ya. Nah, ini langsung saya buat ini bangunan di tengah. Nah, terkoneksi dia. Nah, tinggal kita mau menyajikan citranya itu seperti apa ke bangunan kita dari luar. Nah, baru kita tentukan misalnya belakangnya itu menjadi bangunan daerah servis. Ya. Nah, untuk ukuran dan kontur ini ya, nanti kalau misalnya kalian menghadapi bangunan-bangunan yang dengan yang ada konturnya, nah, ini kita pakai. Ya. Solusinya tetap pakai sketsa. Ya, nih. Ya, tetap terkoneksi ya. Yang mana yang tinggi, yang mana yang rendah. Nah, dibuat ini apa? Solusinya ya. Nah, kemudian iklim. Ini untuk angin ya. Nah, langsung ditentukan, dianalisa. Ini ada bangunannya, harus ngapain. Ya. Seperti itu, matahari juga. Nah, matahari langsung dia ceritanya ke bentuk bangunan ya. Nah, tadi bangunannya ada di tengah. Nah, bentuknya dibuat langsung. Karena efek daripada iklim atau matahari tadi. Ini orangnya hilang semua apa masih ada nih? So, suaranya dulu. Anip, Lisna, Oscar, Hilda. Ya, jangan saya cakap-cakap sendiri nih. Ya, yang didengerin ya. Mita mana Mita? Mita, oh, Mitanya hilang deh tuh. Melarikan diri dia. Ya. Nah, jadi langsung bentuk bangunannya itu ditentukan. Nah, kemudian buka-bukaannya juga ditentukan gitu. Oh, sebelah sini harus ada kaca, sebelah sini harus ada ini. Nah, sebelah sini kacanya saya hilangkan, nggak usah ada. Nah, sebelah sini hanya udah aja yang masuk. Itu datangnya dari analisa. Harus mendetail seperti itu gitu. Jangan cuma analisa matahari, supaya matahari tidak masuk, saya letakkan pohon, Pak. Ini bangunannya 12 lantai. Pohon apa yang menutup 12 lantai? Nggak ada. Nah, jadi itu bukan solusi gitu.
Kalian harus cari solusinya apa gitu, arahnya. Bentuk bangunan, atau mungkin nanti sudah kalian terbentuk bangunannya, kalian bisa tambah-tambahkan misalnya secondary wall, atau apa, bahan materialnya apa, ya. Di sebelah sini bahan materialnya pakai ini Pak, di sebelah sini bahan materialnya pakai ini Pak. Ada banyak caranya. Nah, ya. Atau misalnya supaya tidak matahari langsung tidak masuk dari timur ke barat, saya tetap mau meletakkan jendela, tapi jendelanya saya miringkan Pak, misalnya posisinya ya. Jadi tidak langsung menghadap ke timur barat, tapi saya tutup dia secara diagonal. Bisa juga gitu, ada banyak gitu caranya. Jadi ide-ide seperti itu yang harus dimunculkan gitu. Nah, tapi masalahnya harus ketemu dulu masalahnya ini apa sih gitu. Baru kita bisa manfaatkan. Kalau nggak bisa kita manfaatkan sama sekali. Ya, seperti itu. Nah, dari semua itu, ya nanti ada banyak ya penyelidikannya, ada apa-apa aja. Nah, ya kurang lebih dibuatlah seperti ini ya. Jadi ada gambaran analisa tapak itu adanya apa-apa aja, penyelidikannya apa, solusinya apa, penyelidikan apa, solusinya apa, masukkan. Dan setiap analisa itu tetap terkoneksi. Nah, jangan sampai saling tidak berhubungan ya, atau malah bertolak belakang. Nah, itu nggak boleh. Tetap terkoneksi. Ya. Misalnya nanti tapi tergantung kalian ya yang menjadikan prioritas analisa itu kalian sendiri. Misalnya tergantung kepada tema bangunan misalnya ya. Kalian misalnya mengambil bangunan itu temanya tema lingkungan misalnya. Ya. Misalnya pakai arsitektur tropis misalnya gitu ya. Arsitektur tropis. Berarti saya temanya tema lingkungan. Tentunya analisa-analisa lingkungan itu menjadi prioritas. Ya. Itu yang pertama harus kalian munculkan dulu sebelum yang lain-lain. Nah, yang lain-lain nanti tinggal ikut, gitu. Ya, kalau misalnya nanti kalian mau ceritanya tentang tema bentuk, misalnya arsitektur metaka, arsitektur modern, misalnya, atau arsitektur apa gitu ya. Kalau temanya bentuk, ya kalian ceritanya di view dulu. Misalnya, oh sudut sebelah sini harus bagus, sudut sebelah sini harus bagus. Itu ceritanya di situ. Jadi tergantung nanti temanya apa. Ya, demikian nanti seterusnya ya. Nah, sirkulasi kendaraan, pejalan kaki, nah itu masukin semua. Solusinya dalam bentuk sketsa. Ya, kalau perlu disketsakan ya. Misalnya tadi udah ada ini kan seperti ini udah ada solusi. Nah, disketsakan lagi ini bentuk lalu lintas pejalan kakinya itu mau tapaknya itu seperti apa? Pintunya seperti apa? Gambarkan sketsa. Ya, supaya nanti tinggal ambil aja, oh ini udah ada, ambil masukin. Jangan mikir-mikir lagi, udah ada dia. Karena tadi saya bilang ya, di ini kan kita puzzle. Nah, ini ada puzzle sini satu, puzzle sini satu, puzzle sini satu, tinggal gabungin jadi satu. Ya, kalau kita nggak ngeluarin solusi ya nggak bisa, udah pasti nggak bisa. Ya, nah ini ikutin ya. Jadi tolong dibaca materi yang saya berikan supaya bisa kita ketemu nih apa permasalahannya, apa potensinya, dan yang saya lihat di analisa-analisa yang kalian buat itu kurang mendalam mencari masalahnya, mencari potensinya. Jadinya solusinya dangkal gitu. Ya. Solusinya itu tidak mengarah kepada perancangan. Misalnya kayak tadilah solusi matahari pakai pohon misalnya. Pakai vegetasi, Pak. Itu tidak ada solusi itu. Kebangunan tingkat tinggi nggak ada solusinya. Itulah dangkal tadi saya bilang gitu. Jadi jangan buat seperti itu gitu.
Ya, misalnya analisa kebisingan misalnya. Oh Pak, di site saya lahannya di sebelah depan itu bising Pak, bising sekali Pak. Saya bisa ngapain Pak? Banyak yang bisa kita buat ya alternatifnya. Bangunannya dijorokkan ke belakang atau jangan terlalu ke depan lah dari lahan misalnya. Situ udah mengurangi. Atau misalnya bangunannya saya tinggikan Pak. Jadi untuk akses utamanya itu saya buat di lantai 2. Itu sudah mengurangi. Atau misalnya sebelah depan itu saya mau buat pagar tinggi Pak. Misalnya. Tapi bangunannya saya naikkan ke atas Pak, saya tinggikan lagi. Saya buat akses masuknya di lantai 3. Jadi orang langsung nampak pagar, tapi bangunan saya untuk akses masuk utama itu di lantai 3, langsung kelihatan dari luar Pak. Bisa, boleh. Tapi keluarin ide-idenya apa gitu. Jangan cuma lihat bangunan itu kayak biasa aja gitu. Ya, lahan itu kayak biasa aja. Ya nggak ada, kita mau desain apa ya gitu-gitu aja, bentuk bangunannya ya gitu-gitu aja. Nggak akan berubah-berubah dia. Ya, jadi carilah referensi-referensi ya supaya dapat bentuknya juga sesuai dengan yang analisa yang mau kalian buat. Ya, jadi coba satu persatu ya. Ini saya rasa yang saya kasih ini materinya udah cukup jelas, saya rasa. Jadi kalau kalian baca dengan baik ya, tinggal malah kalau misalnya kalian tambah-tambahin itu sudah bagus sekali. Ya, pemanfaatan-pemanfaatannya. Ya. Nah, ini tadi kebisingan ada, manusia dan budaya ada, utilitasnya apa, ada banyak udah. Ya, saya minta hasilnya itu di sketsa gitu, makanya saya selalu bilang disketsakan, saya bilang. Jangan cuma cerita aja, kalau cerita kita susah. Ya, karena kita kan ceritanya gambar, bukan tulisan. Ya, jadi gambarkanlah. Lintasan matahari, curah hujan, angin, ya, udah banyak ya. Nah, kemudian semua ini kita timpakan nanti, timpa sesuai dengan prioritasnya masing-masing ya. Kalau iklim ya iklim dulu, iklim ini ke bawah. Nah, baru jadi satu konsep secara utuh. Gitu. Ya, itu untuk analisa tapak. Ya. Jadi satu-satu analisanya, analisa ini, analisa ini, analisa ini, analisa ini, timpakan jadi satu. Seluruhannya itu nanti langsung. Oh, di sini posisinya harus ada ini, di sini ada ini, ada ini. Kalau dulu saya pakai kertas plastik sampul ini, tahu? Plastik sampul makalah, tahu ya? Nah, itu biasanya saya coret-coret pakai spidol. Ini analisa ini pertama, setnya ini, analisanya ini bentuknya nanti begini. Saya timpakan lagi analisa ini begini. Saya timpakan lagi analisa ini begini, gitu. Seterusnya. Nah, nanti sampai ke bawah itu langsung kelihatan, oh ini bentuk bangunannya begini, ini harus saya indikan, ini saya ini, ada semua dia. Sama itu seperti itu. Kurang lebih sama seperti itu, ya. Nah, dari dulu sampai sekarang itu caranya masih seperti ini, kurang lebih. Kalau dalam menganalisa, tinggal kita menentukan prioritas aja. Temanya apa, prioritaskan. Udah. Nah, yang terpenting di sini apa? Ini carilah masalahnya, cari potensinya. Kemudian cari ide-ide kreatif untuk menyelesaikan masalah dan pemanfaatan potensi. Udah. Cari ide kreatifnya mau dari mana? Referensi. Nggak ada yang lain. Harus sering cari buku, ya, di internet, buka-buka, browsing-browsing. Nah, harus dari situ. Jangan cuma lihat dan mengagumi, ya jangan. Tapi lihat itu mempelajari. Nah, kalian kebanyakan kan kalau misalnya lihat, keren ini bangunannya. Udah sampai situ aja udah. Nggak boleh gitu kalau misalnya mahasiswa arsitek. Ya, lihat bangunan itu, oh ini gini ya. Kenapa ya diginikan dia ya? Nah, gitu caranya.
pakai bahan apa dia ya? Kok bisa ya bangunannya itu cantilevernya panjangnya seperti ini ya? Itu jadi pertanyaan-pertanyaan harusnya gitu. Cari referensi itu. Bukan cuma mengagumi, oh wah, keren kali ah. Saya mau buat seperti ini ah. Nggak bisa itu. Ya, apalagi kalian udah di ujung-ujung ya, udah di semester 7. Ya nggak boleh lah. Harusnya kalian banyakin ya, namanya keinginan tahuan itu harus diperbanyak, diperbesar ya, supaya bentuk-bentuk bangunan, material-material, teknologi yang kalian pakai itu bisa kalian pakai. Kalau nggak bisa. Ya, nggak ada idenya kalau nggak kita cari dulu uh, apa referensi-referensi ya terbatas itu aja. Seperti kata dalam tempurung lah. Ya. Nggak bisa dilompat tinggi-tinggi. Karena dia nggak ada, karena ada batasan yang dibuatnya sendiri. Ya. Oke, sampai situ ada mau nanya dulu. Ini contoh-contoh desain konsep ya. Jadi kebentuk dulu, langsung kebentuk gitu. Ya ini ada bangunan. Oh nanti bentuknya gini. Ini kan dasar basic. Oh saya rubahlah bentuknya agak begini. Saya rubah lagi, saya oh karena matahari ini saya ngapain? Itu banyak gitu yang bisa kita kerjain. Ini karena matahari saya buka loh di sebelah sininya saya buka. Ya. Ini step-stepnya gitu. Jadi cara-caranya ada banyak. Ini juga kayak gitu. Ya kan? Dari segi bentuk aja kan kita sudah bisa lihat, oh nih kenapa. Ya, sampai terakhir jadi bentuknya seperti ini misalnya gitu. Nah gitu juga ya. Cuman pendekatannya mungkin nanti akan berbeda-beda. Yang penting kan misalnya orang mau menuju ke sini dan ke sana misalnya. Nah, caranya seperti apa? Oh, basicnya ini diturunkan, ini dinaikkan. Nah, kemudian saya rubah lagi, dan lain sebagainya. Ya, ada yang mau nanya dulu sampai situ? Nanti silakan dibaca lah materi saya. Nah, ini untuk bangunan-bangunan yang kecil ya. Nah, ini bisa kita pakai seperti ini. Untuk bubble diagramnya. Kalau untuk bangunan besar ya boleh juga. Yang penting tahu kegiatan, tahu ruangan, nanti tinggal dibubelkan. Setiap lantai ya, misalnya lantai 1, lantai 2, lantai 3, lantai 4, dan seterusnya. Yang dibuatkan bubble diagramnya. Nah, habis itu kalau misalnya bangunannya bertingkat, koneksinya itu dibuatkan juga. Misalnya kalau ada koneksinya liftnya dibuat juga. Ini ada tangga. Nah, karena lantai 2-nya itu harus kita tentukan ya, apa awalnya mau dari mana ya, pasti kan dari lift atau dari tangga ya. Ya, ini bangunan kecil. Oke, ada yang mau nanya? Silakan mau tanya dulu sebelum kita lanjutkan. Yuk, silakan nanya. Hilda, ada yang mau nanya? Hilda, Mita, Bill Marten, Ajis, ada yang mau nanya? Ajis? Nggak ada, Pak. Ada. Anip, ada yang mau tanya? Nip, Oscar, Ripaldi, Aman, Pak. Nggak ada, Pak. aman? Aman. Oke. Mita, tanya Mita? Enggak, Pak. Enggak. Jelas ya?
Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jangan jelas-jelas saja, nanti waktu ngerjain analisanya tak gimana-gimana ya. Ya, Pak. Oke, saya lanjut ya. Oke. Ini dari materi saya juga yang kemarin. Ya, nanti bisa dilihat di e-learning ya. Jadi supaya dapat pola tata masa, nah kita masukkan dulu ide keluaran dari analisa ruang. Jadi analisa ruang tadi sudah kita tentukan dulu masing-masing besarannya berapa, organisasinya seperti apa, hubungannya seperti apa. Nah, dari sini baru kita gabungkan nanti dengan analisa apa yang sudah kita lakukan untuk menjadikan dia sebagai jadi pola tata masa. Ya, jadi kalau misalnya kurang lebih, misalnya ada tapak, ini masa bangunan yang mau kita letak, ada jalan, ya. Jadi kita masukkan ya ide keluaran analisa tapaknya seperti apa kepada zoning tapak. Ya, ada masa bangunan, dan kita tentukan ya zona. Karena ini, jadi nanti waktu kalian analisa tapak, kalian bisa juga langsung keluarin zoning. Ya, bisa juga ya. Jadi dalam analisa tapak, kalian langsung keluarin zoning. Oh, ini bagusnya karena analisa tapak ini, saya harus letakkan zona publiknya di sebelah sini, zona privatnya sebelah sini, zona servisnya sebelah sini. Itu langsung keluar dia. Bisa langsung diambil gitu ya. Nah, kemudian masukkan ya sirkulasi kendaraannya seperti apa. Ini kan dari analisa tapak tadi ya. Nah, jadi bisa dapat dia MESE-nya di sebelah mana. Nah, kemudian dari diagram hubungan ruang, nah tadi yang sudah kita buat, kita tentukan, kita masukkan ke dalam. Jadi diagram hubungan ruang ini sudah pakai tabel chart ya. Dan sudah kita tentukan ya, yang mana yang publik, yang mana semi publik, mana yang privat, sangat privat, ya. Service. Kita masukkan ke dalam zoning pada tapak tadi. Langsung. Nah, jadinya seperti ini. Jadi ini sudah ditentukan ya, yang sebelah mana servisnya, mana ininya, berarti masuk sini. Ya. Jadi perlu diingat kalau kita mendesain ya, itu kita nggak pernah ya akan jumpa desain itu kita merancang dengan satu arah. Maksudnya satu arah ini seperti apa? Kita langsung selesai gitu. Rancang, dapat solusi, langsung selesai. Itu nggak pernah. Ya. Pasti ada feedbacknya. Jadi begitu kita analisa, ini begini, kita cari konsep-konsepnya apa, kita rancang, coba, itu pasti tidak sempurna gitu. Supaya menyempurnakan ini, kita feedback dulu kembali ke belakang. Apa yang bisa kita ubah ya, dari konsep yang kita buat, supaya dia menjadi lebih baik. Jadi jangan jangan langsung putus asa gitu kalau jumpa revisi, itu jangan terasa. Ya, itu wajar. Ya, bahkan nanti kalau dalam dunia kerja itu akan dilakukan berkali-kali. Ya, sampai kliennya itu puas gitu. Ya, karena biar gimana pun yang memakai bangunan nanti akan adalah kliennya gitu, atau pemiliknya. Ya. Nah, ya, jadi jangan dari sekarang itu harus dibiasakan. Jangan kita mau mendesain itu, oh saya mau desainnya gini Pak gitu, nggak bisa ditolerir gitu. Pokoknya saya mau begini gitu, nggak boleh itu dalam mendesain. Kita harus bisa begitu kita cari proses desain kebentur atau misalnya belum perfect, balik lagi ke belakang, kita tinjau ulang. Itu harus seperti itu.
Ya. Jadi jangan disuruh revisi sama dosen, jangan langsung ngeluh gitu ya. Karena kita mau buatnya jadi lebih bagus. Ya, karena mungkin ada banyak-banyak solusi yang bisa kita tawarkan sebenarnya. Yang lebih baik dari yang pertama yang kita ajukan. Ya. Nah, kira-kira nanti jadi bentuknya waktu kita zoning seperti ini, nanti bentuk bangunannya bisa berubah gitu. Ya. Waktu kita, ini kan sudah penzoningan. Nah, kita nanti waktu mau buat atap, mau buat ini kan itu kita sudah tentukan tadi ya, misalnya jendelanya ada di sebelah sini, jendela bentuk depannya bisa dimaju mundurkan. Nah, itu nanti bisa berubah. Ya, itu untuk konsep. Kemudian ya. Nah, kalian bisa juga nanti cari coba yang di sayembara-sayembarakan ya untuk referensi ya. Karena ini yang nanti proses kita menggabungkan ide-ide yang ada di dalam perancangan. Ya, jadi bisa kalian lihat misalnya di sayembara-sayembara yang dilakukan orang, ya cara dia mendesain seperti apa, proses yang dilakukan seperti apa. Ya. Nah, misalnya ini kan ini ceritanya pakai gambar ya. Dia buat lahan 2.200 meter, ISD-nya 5 meter, KDB-nya 50 sampai 60 ini. Langsung aja digambar tuh, kan keluar deh. Ya, kemudian masa bangunannya sesuai dengan program ruang dirancang 90 meter persegi. Kemudian dia mengelompok yang mana yang zona privat, publik. Kemudian dia pisahkan antara zona privat dan publik. Jadi bangunannya ada dua. Ya boleh saja dipisah, boleh tidak sebenarnya. Ya ini, tapi kan ide dia seperti itu gitu ya. Nah, dari situ arahnya. Gitu. Nah, kemudian apalagi yang dia buat? Oh, ini ada ini, ada ini, ada ini di belakang. Skema udaranya seperti apa? Ya gitu caranya. Ya, ini sayembara apa nih? Deko propan ya, propan. Sayembara propan. Nah, ini juga gitu. Ya. Cerita ini kalau nggak salah saya sudah share juga ya. Nanti coba dilihat. Ya, silakan dibaca. Mudah-mudahan bisa Anda membuka yang membuka pengetahuan kalian lah. Ya. Nah, bahkan rumah seperti ini aja dikonsep gitu coba. Rumah-rumah kecil aja padahal ya, dikonsep dengan baik. Ya, ini contoh-contohnya nanti silakan dibaca sendiri. Ya, kalau bisa carilah yang sayembara-sayembara mana tahu ada yang untuk tingkat tinggi, jadi lebih sense untuk tingkat tingginya itu dikeluarin dulu, dimunculin dulu gitu. Jangan kalian pikir ini kita mendesain 1 lantai atau 2 lantai, enggak. Kita mendesain ini sampai 12 lantai. Berarti orang di lantai 12 itu bisa lihat apa? Nah, itu jadi pertanyaan, jadi apa? Nah, di lantai 12 itu nanti orang kena mataharinya seperti apa? Di lantai 12 itu orang nanti kena anginnya seperti apa? Nah, itu harus dipikirkan gitu. Nah, nggak bisa cuman kita mikirkan itu cuma di lantai 1, lantai 2 aja. Jadi ini bangunan tingkat tinggi loh. Pikirkanlah dia sampai tingkat tinggi. Nah, misalnya kayak hadap-hadap bangunan aja kan bisa aja kita ada podiumnya ya yang sebelah bawah mungkin dari 1 sampai 3 lantai itu misalnya menghadap ke jalan misalnya. Tapi towernya nggak menghadap ke jalan boleh. Tergantung daripada analisa yang kalian buat tadi gitu, yang kalian cari. Nggak mesti bangunan itu tiba-tiba sama dengan
posisi podium, nggak mesti. Malah kadang-kadang ada juga misalnya bangunan itu yang lantai 1 sampai 3-nya yang podium itu menghadap ke jalan, lantai 2-nya itu agak miring. Nanti lantai 4 sampai 6 misalnya diputar. 7 sampai 9 misalnya diputar lagi gitu. Boleh aja, nggak ada masalah. Yang penting ide itu datang dari analisa. Jadi analisanya dapat masalahnya apa, dapat potensinya apa, selesaikanlah dia dengan ide kreatif. Ya, kayak gitu ya. Ini juga kayak gitu, nanti coba dipikir-pikirkan ya. Nanti silakan dibaca ya untuk. Oke, sampai situ ada mau nanya lagi? Kira-kira ada yang nanya dulu? Ya, jadi untuk workshop kali ini saya minta kalian nanti buatkan yang ini, ya, yang seperti ini. Nah, kemarin kan sudah ada buat analisa ya. Jadi saya minta kalian buatkan seperti ini aja. Ya, yang seperti ini. Dalam kertas A3. Ya. Masukkanlah ini masukkan satu analisanya tentang apa, analisa tentang apa, kemudian di bawahnya buatkan penyelesaian masalahnya atau potensinya masing-masing. Ya, pada side. Jadi dari yang kemarin yang sudah kalian buat tadi yang kemarin itu gambarnya seperti ini di kertas A3. Ya, nggak harus satu lembar ya, boleh berapa lembar boleh. Nah, yang penting saya mau dapat hasilnya, ada gambaran tentang analisa tapaknya itu keluar masing-masing. Ya, dan coba dikurangi cerita-ceritanya, tapi perbanyak gambarnya. Dan ini saya minta dikumpulkan hari Minggu. Ya, saya minta dikumpulkan hari Minggu sebelum kita ujian. Ujian juga cuma ngumpul konsep kan. Nah, jadi saya harapkan nanti ini bisa membantu untuk membuat konsep. Nah, gitu ya, arahnya gitu. Nah, jadi yang belum ada konsepnya jadi bisa lebih terbantu. Ya, paham ya? Jadi ini ada berapa banyak, ambil yang memang bisa dipakai ya. Misalnya kayak kontur, kalau kontur saya rasa kalau memang tanahnya berkontur ya pakailah. Gitu. Tapi kalau kan tanahnya nggak berkontur nggak usah. Nah, seperti itu. Ya. Kayak sirkulasi pejalan kaki di dalam bangunan misalnya, kayak di dalam tapak, ya nggak perlulah dimasukin, gitu, karena nggak dipakai kan. Nah, cuman yang lain-lain jangan sampai dihilangkan, yang lain-lain tetap perlu. Ya, pemandangan dari tapak, pemandangan melalui tapak itu dimasukkan. Ya, sama semua isinya kurang lebih gini. Ya, tinggal sesuaikan sesuai dengan bangunan yang kalian rancang. Nah, gitu ya. Oke, sampai situ ada yang mau nanya? Ya, jadi hari Minggu kita kumpul di e-learning ya. Jadi sebenarnya kalau kita dalam mendesain, ya kita bisa misalnya pakai, misalnya pakai SketchUp ya. Kita kan udah kita coret-coret nih, yang tadi ya. Kita coret-coret yang tadi yang saya minta buat tadi. Nah, masukkan langsung ke dalam bangunan misalnya.
Oh ini tadi ada tapaknya ada di tengah Pak. Tengah, Pak. Ada berapa lantai? Nah, misalnya ada tengah, ya. Ini berapa? Oh ya. Nah, ini misalnya saya mau buat 4 lantai misalnya ya. Ya kan saya tinggal masukin ya. Oh, di sini tadi ada kosong Pak, saya mau buat. Nah, sementara bentuk bangun saya mau buat karena analisa matahari ini saya potong. Misal ini ya, yang kayak tadi ya. Jadi langsung keluar dia gitu. Ini saya gemukkan batu. Nah, jadi langsung keluar dia gitu bentuk-bentuknya. Atau misalnya kalau kita inilah tentang analisa matahari misalnya ya apa kebisingan tadi ya, saya bilang. Nah, ini ada bangunan. Nah, kita tentukan ini GSB-nya berapa ke belakang. Ini GSB-nya berapa? Oh, ini jalannya itu ada 18 meter. Berarti saya harus buat GSB-nya sekitar mungkin 8 ya. Misalnya. Nah, ya. Cuman karena ada kebisingan di depan, oh saya mundurkan Pak. Saya mundurkan sekitar 7 meter. Ya, supaya kebisingan tidak masuk ke dalam. Ya. Kemudian supaya lebih tidak bising Pak, saya mau buat ada pintu utamanya itu di atas Pak, yang saya bilang tadi. Misalnya seperti ini. Misalnya gitu ya. Ini orang masuk ini. Oh, supaya lebih enggak ini lagi Pak, saya pagarin aja Pak. Cuman yang di sudut saya mau buka Pak. Misalnya. Nah, tetap bangunannya tetap kelihatan misalnya ya kan. Nah, kemudian untuk daerah lobi itu saya mau buka Pak. Supaya lebih kelihatan orang menerima ya di depan. Nah, misalnya seperti itu. Kemudian nanti bangunan towernya Pak, saya karena analisa matahari tadi harus nampak bentuk bangunannya menghadap timur dan barat misalnya. Timur dan baratnya agak miring Pak. Misalnya. Oh, ini supaya kelihatan penerima saya mau buka ini Pak. Misalnya saya kasih atap. Kasih tiangnya Pak. Ya, tapi semuanya datangnya dari analisa ya, jangan nggak dari analisa.
Nah, misalnya kayak gitu, boleh aja gitu, nggak ada masalah. Tapi datangnya dari analisa. Dari yang saya minta buat itu yang dikumpul di hari Minggu. Nah, oke. Ya. Jadi simple gitu, nggak usah ini. Yang penting tadi cari masalahnya. Saya tekankan lagi ya, cari masalah, cari potensinya, nah, kemudian baru cari solusinya dan pemanfaatan. Mudah. Ya. Tapi objektif lah, ya. Jangan melihat ini langsung saya pengen begini, saya pengen begini. Nah, itu yang dihilangkan dulu. Nah, jadi menyatakan masalahnya itu harus objektif dulu. Nah, melihat side-nya itu jangan langsung kita kepengen, saya mau buat gini lah, saya mau beginikan, nah, jangan kayak gitu dulu. Tapi benar-benar tentukan masalahnya itu apa, itu benar-benar. Nah, solusinya apa, tentukan dulu, benar-benar. Jangan langsung mikir saya mau bangunnya, merancangnya seperti ini, jangan. Nah, ya, itu udah berapa kali saya bilang mungkin lah. Ya, egonya itu dikurangi dulu, ya. Jangan langsung begitu lihat ada referensi langsung pengen jadikan seperti itu. Belum tentu bisa dijadikan di set kalian. Karena sifat setnya yang berbeda, analisanya akan berbeda. Nah, jadi nggak bisa. Tapi yang bisa itu apa? Analisanya dulu, kita cari masalahnya apa dulu. Yang lain bakal mengikuti. Ya, oke. Oke, hari ini itu dulu. Kalau memang nggak ada yang menanya, ada yang menanya dulu nggak? Kalau nggak ada, kita tutup. Ada? Berarti sketsa bisa pakai SketchUp, Pak? Ya? Berarti sketsa bisa pakai SketchUp aplikasinya? Sketsa tetap sketsa lah. Oh iya. Berarti dalam bentuk yang berbentuk SketchUp ya, Pak? Bentuk-bentuk Bangunannya misalkan. ya kalau udah jadi analisa konsep boleh aja. Ya, Pak. Tapi kalau misalnya belum sampai ke sana ya janganlah. Ya. Ya, Pak. Karena tetap ya sketsa itu tetap penting untuk ngeluarin ide. Ide kecil itu keluarnya dari sketsa. Ya, Pak. Kalau misalnya langsung ke sketsa, nanti kita kebenturnya, oh saya pengen buat kayak gini, tapi saya nggak bisa buat gitu. Nah, itu permasalahannya. Tapi kalau dari sketsa kan langsung. Ya. Jadi biasakan kalau untuk analisa dan foto pakai tangan, ya, manual. Ya, Pak. Oke, jadi hari Minggu ya, saya tunggu. Jam berapa kira-kira mau dikumpul? Biar saya buatkan. Malam, Pak. Malam jam 8 ya. Ya, Pak. Ya, Pak. Nah, jangan lewat ya. Nggak boleh lewat ya. Ya, Pak. Ya, Pak. Jadi setiap workshop kita kumpul tugas ya. Ya, nanti tugasnya akan saya kasih tahu waktu workshopnya. Gitu. Ya. Untuk mendukung gambar yang kalian buat. Ya, bukan yang lain-lain lah. Tetap tugasnya itu sih sebenarnya. Yang penting kan membantunya tadi. Karena saya lihat analisa kalian masih masih kemana-mana gitu ya. Belum mengerucut dia. Nah, kita mau mengerucutkan itu tadi ya, permasalahan, potensi, dan solusi-solusinya. Ya, oke. Saya tunggu nanti hari Minggu nanti di learning ya, learning workshop. Oke, hari ini itu dulu saya tutup pertemuan kita hari ini. Terima kasih udah datang. Ini cukup ramai dibandingkan dengan kuliah biasa. Ya mantap lah pokoknya. Kuliah biasa malah kacau. Ya.
Ya, saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.